Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, I hope you are happy and healthy. Bertemu kembali dengan Ustazah. Kali ini kita akan belajar tematik tema 4 kelas 4. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama tentang proses pengolahan teh, yang kedua yaitu tentang manfaat tanaman bakau, dan yang ketiga yaitu tentang sumber daya alam dan juga bagaimana cara menjaga kelestariannya. Kita masuk materi yang pertama kita. Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh ini juga merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, daerah penghasil teh di Indonesia ini tersebar di berbagai wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Selain sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi menjaga lingkungan, yaitu sebagai pencegah terjadinya erosi. Proses pembuatan teh. Proses pembuatan teh untuk menjadi minuman ini melalui beberapa tahap. Di sini nanti akan dijelaskan ada 4 tahap pembuatan teh. Yang pertama yaitu perkebunan teh. Maksudnya apa? Sebelum diolah dan dipetik, teh ini kita tanam di sebuah perkebunan yang berada di dataran tinggi. Kemudian dari sini nanti ketika sudah mencapai waktu yang telah ditentukan, tahap yang kedua yaitu para petani teh melakukan pemetikan daun teh. Nah, pemetikan daun teh ini dipetik di bagian yang paling ujung ya anak-anak ya, sehingga nanti akan menghasilkan kualitas teh yang sangat-sangat berkualitas. Yang ketiga yaitu mengolah daun teh, dan yang terakhir tahapan keempat yaitu pengemasan teh. Nah, dari sini nanti ada 4 tahap untuk mengolah teh menjadi minuman. Nah, ternyata dari 4 tahap ini banyak juga jenis pekerjaan yang terlibat dalam pembuatan teh. Yang pertama, di daerah perkebunan ini ada namanya pekerjaan penanam teh. Sedangkan pada pemetikan daun teh yaitu pekerjaannya pemetik teh. Sedangkan pada pengolahan daun teh, jenis pekerjaannya yaitu penggiling daun teh, dan pengemasan teh di sini jenis pekerjaannya adalah pengemas teh. Oke, materi kedua kita yaitu tentang manfaat bakau. Tanaman memberikan manfaat bagi manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah, manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Apa saja manfaat dari tanaman bakau? Yang pertama yaitu melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Yang kedua yaitu menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan juga segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima yaitu menjadi habitat alami
berbagai biota darat dan juga laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan manfaat yang terakhir di sini yaitu mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Oke, materi selanjutnya yaitu sumber daya alam dan cara melestarikannya. Di sekitar kalian pasti terdapat sumber daya alam yang harus dijaga ya. Di sini Ustazah memberikan 2 contoh sumber daya alam beserta bagaimana cara kita menjaga kelestariannya. Sumber daya alam yang pertama adalah tumbuhan. Tumbuhan ini cara menjaga kelestariannya ada 3. Yang pertama yaitu tidak menebang pohon sembarangan, karena nanti bisa berakibat akan menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Oleh sebab itu, kita harus melakukan tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah tua. Dan yang ketiga yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Dan sumber daya alam yang kedua di sini adalah hewan. Cara menjaga kelestariannya ada 2. Yang pertama yaitu tidak berburu hewan sembarangan. Dalam artian kita tidak boleh memburu hewan secara liar. Yang kedua yaitu melindungi hewan-hewan langka. Baiklah anak-anak, demikian ya materi kita pada tema 4 subtema 1 pembelajaran pertama kali ini. Apa saja yang kita bahas hari ini tadi? Yang pertama tadi adalah tentang proses pembuatan teh. Dan yang kedua yaitu manfaat tanaman bakau. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam dan juga cara menjaga kelestariannya. Jika nanti masih belum paham, bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadzah pengajar kalian ya. Sebelum ustadzah akhiri, ustadzah tidak akan lupa selalu mengingatkan tentang don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard, don't forget to read Holy Quran, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.